Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Ayu Fauzia, nomor absen 4 kelas 8A. Di sini saya akan menjelaskan tentang statistika. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung ke materinya. Apa sih statistika itu? Statistika adalah cabang matematika yang mempelajari metode pengumpulan data, pengolahan data, penafsiran, dan juga penarikan kesimpulan data. Data adalah catatan yang diperoleh yang berupa angka atau bilangan maupun catatan yang lain. Menurut sifatnya, data dibagi menjadi dua golongan, yaitu 1. Data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan, misalnya data jumlah anak dalam keluarga dan data tinggi badan siswa. 2. Data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka atau bilangan, misalnya data warna atau mutu barang. Pengumpulan data. Pengumpulan data bisa dilakukan dengan berbagai cara. Contohnya adalah mencatat data dengan turus dan juga mengumpulkan data dengan mencacah. Berikut adalah contohnya. Pengumpulan data yang pertama yaitu adalah dengan mencatat menggunakan turus. Berikut ini adalah pengumpulan data tentang jenis pekerjaan orang tua siswa di kelas 8A. Jenis pekerjaan yang pertama yaitu adalah PNS dengan 8 orang, karyawan swasta dengan 1 orang, dan juga wira swasta dengan 24 orang. Jumlah keseluruhan adalah 8 ditambah 1 ditambah 24 sama dengan 33 orang. Contoh pengumpulan data berikutnya yaitu adalah daftar kegemaran siswa di kelas 8A. Kegemaran yang pertama adalah bermain game dengan jumlah 21 murid, olahraga dengan 4 murid, menyanyi atau musik dengan 23 murid, scroll TikTok atau IG dengan 24 murid, dengan jumlah keseluruhan adalah 72. Berikutnya adalah populasi dan sampel. Pengertian: populasi adalah himpunan dari seluruh objek dengan sifat sama yang menjadi sasaran pengamatan atau dijadikan sasaran penelitian. Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi objek pengamatan langsung dan dasar dalam penarikan kesimpulan. Contoh populasi dan sampel: seorang petugas laboratorium mengambil 5 ml darah pasien melalui suntikan untuk dicek kadar hemoglobin darahnya. Jadi, populasinya adalah seluruh darah pasien dan sampel yang dibutuhkan adalah 5 ml darah pasien. Penyajian data yang pertama adalah penyajian data dalam bentuk tabel. Diketahui data nilai ulangan matematika 30 siswa kelas 8A adalah sebagai berikut. Kemudian data tersebut disusun dan diubah menjadi tabel seperti gambar tersebut. Penyajian data berikutnya adalah penyajian data dalam bentuk diagram. 1. Diagram batang. Diagram menunjukkan suhu minimum kota A, B, C, D, dan E. Pada kota A, suhunya adalah di atas 10 derajat Celcius, kota B di atas 15 derajat Celcius, kota C 20 derajat Celcius, kota D di bawah 15 derajat Celcius, dan kota E di atas 15 derajat Celcius. 2. Penyajian data dalam bentuk diagram garis. Diagram di bawah ini menunjukkan banyaknya pasien dari Puskesmas Pining dalam waktu 7 hari. Dalam hari Senin terdapat 18 pasien, Selasa 26 pasien, Rabu 23 pasien, Kamis 31 pasien, Jumat 36 pasien, Sabtu 20 pasien, dan Minggu sebanyak 26 pasien. Yang ketiga adalah diagram lingkaran. Diagram di bawah ini menunjukkan mata pelajaran yang disukai 40 siswa SMP Negeri 1 Tayo. Pelajaran yang pertama adalah IPA sebanyak 90 derajat, Matematika 90 derajat, Bahasa Inggris 135 derajat, dan juga Bahasa Jawa 45 derajat. Yang berikutnya adalah ukuran pemusatan data. Yang pertama adalah rata-rata atau min. Rata-rata hitung dari data didefinisikan sebagai jumlah seluruh data dibagi oleh banyaknya jumlah data. Rata-rata sering disebut sebagai rataan, rata, min, atau rata-rata hitung. Tabel rata-rata adalah sebagai berikut. Rumus rata-rata adalah jumlah semua nilai dibagi banyaknya data. Yang kedua adalah median. Median didefinisikan sebagai nilai tengah dari sekumpulan data setelah data itu disusun atau diurutkan menurut besarnya. Cara menentukan median dari sekumpulan data. Yang pertama adalah untuk data yang banyaknya ganjil sama dengan median sama dengan xn tambah 1 dibagi 2.
Kemudian yang kedua adalah untuk data yang banyaknya genap, median merupakan rata-rata dari dua data yang di tengah, yaitu median sama dengan xn dibagi 2 ditambah xn tambah 1 dibagi 2 kemudian dibagi 2 lagi. Yang ketiga adalah modus. Modus didefinisikan sebagai data yang paling sering muncul atau frekuensinya paling besar dan paling tinggi dari sekumpulan data. Contoh yang pertama, tentukan modus data berikut. 7, 8, 6, 7, 6, 7, 7, 8, 9, 7, 9, 7, 7, 9, 9. Data yang paling banyak muncul adalah 7, jadi modusnya adalah 7. Contoh soal yang kedua, tentukan modus data berikut. 5, 6, 4, 6, 5, 5, 5, 8. Data yang paling banyak muncul adalah 5, jadi modusnya adalah 5. Yang berikutnya adalah ukuran penyebaran data. Yang pertama adalah jangkauan. Jangkauan atau rentangan didefinisikan sebagai selisih antara data tertinggi dan data terendah dari sekumpulan data. Jangkauan sama dengan data tertinggi sama dengan data terendah. Yang kedua adalah kuartil dan jangkauan kuartil. Kuartil adalah nilai atau data yang membagi kelompok data yang telah diurutkan menurut besarnya menjadi 4 kelompok data yang anggotanya sama. Kuartil terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu adalah kuartil bawah, kuartil tengah, dan juga kuartil atas. Jadi, jangkauan kuartil atau jangkauan interkuartil merupakan selisih antara kuartil atas dengan kuartil bawah. Yang berikutnya adalah simpangan kuartil. Simpangan kuartil adalah nilai tengah jangkauan interkuartil, sering disebut juga sebagai jangkauan semi-interkuartil atau deviasi semi-interkuartil. Rumus simpangan kuartil atau SK adalah 1/2 dikali kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Sekian pembahasan video dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.